Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi ya hari ini di sekolah minggu. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati dan pikiran kita ya. Semuanya sudah duduk rapi, sudah pakai pakaian yang rapi, dan juga sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita datang kepada Tuhan, kita mau nyanyi lagu Bapa, Aku Datang Kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini untuk kami bisa bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan tolong pimpin sekolah minggu kami supaya kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu dan juga memuji nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik? Sudah lama nih gak ketemu kalian, gak pernah lihat kalian ya. Gimana? Pasti semua sehat-sehat aja ya. Langsung doain kalian semua selalu sehat ya. Nah adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan ya. Tadi kita udah nyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Kita tahu, kita mengucap syukur kalau karena Tuhan Yesus selalu berada bersama kita setiap pagi, setiap siang, setiap sore, dan setiap malam. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan lagu Kudaki-daki. Di atas
Adik-adik udah capek belum? Belum ya? Kita baru aja berdiri, masa udah capek? Kita masih mau bangkit berdiri ya. Kita mau bertumbuh, berakar dan berbuah menjadi serupa dengan Kristus. Kita mau belajar mengenal Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau lanjutin pujian kita. Kita mau nyanyi lagu berakar, bertumbuh dan berbuah. Adik-adik sekarang boleh duduk ya. Yuk kita mau siapin hati dan pikiran kita. Kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi. Kita siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Biarlah pada hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama berbakti, untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami, untuk kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membantu kami, untuk kami boleh mendengar suara Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan bagaimana cerita tentang pelayanan Rasul Paulus dari nama Saulus menjadi Paulus. Nah, sekarang juga hari ini Laus akan menceritakan seorang yang bernama Yuan, diganti namanya menjadi Jonsung. Hari ini kita akan mendengarkan tentang seorang Jonsung. Nah, saat itu pada tanggal 27 September 1901, sebuah gong terdengar berbunyi di desa kecil yang bernama Hongchek di provinsi Fujian, Tiongkok Tenggara, China. Nah, bunyi itu menandakan bahwa sudah waktunya makan siang. Nah, di situ di daerah desa kecil ini di Hongchek ada seorang pendeta yang bernama Pendeta Sung. Nah, dia waktu gong berbunyi itu dia berjalan pulang untuk bergabung bersama-sama keluarganya untuk makan siang. Ya. Dan pada saat itu, pada tanggal 27 September 1901 itu, anak keenam dari Pendeta Sung lahir pada pagi itu. Ya, ia memandang waktu sampai di rumah, ia memandang anak itu, wah, kepalanya kelihatan besar dan kulitnya agak gelap, ya, agak hitam, ya. Nah, Pendeta Sung berpikir, wah, jadi apa nanti anak ini? Tapi istrinya telah menyerahkan anak ini waktu dalam kandungan, dia menyerahkan anak ini untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Sebelum anak ini lahir, istrinya sudah berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan menyerahkan anak ini untuk Tuhan boleh pakai. Ya, dia dinamai Yuun, ya, atau Mandarinnya mungkin Yuan, tapi karena dia Hokkien itu mungkin ininya namanya Yuun, ya, yang berarti berlimpah anugerah. Yuun ini lahir dalam keluarga miskin. Papanya seorang pendeta, mamanya seorang buruh tani. Karena keadaan ekonomi yang sulit, jadi mamanya ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Ya, banyak pergumulan berat dalam keluarga ini, banyak masalah. Ya, saat ini yang dia menghadapi kesulitan keuangan yang cukup berat. Anaknya 6, ya. Nah, terus namun Pendeta Sung, ya, saat dia berputus asa, dia berlutut, dia berdoa, dia mengingat firman Tuhan, dan dia ingat dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, Yuun ini mempunyai sifat yang nakal, cepat marah. Tapi Yuun anak yang pintar. Dia seorang anak yang jenius. Dia mempunyai kepintaran yang melebihi dari seumurannya. Ya, Yuun ini pernah dia membenturkan kepalanya dengan keras ke sebuah pot sampai pot itu pecah. Ya, air dalam pot itu yang diambil jauh dari sungai berhamburan di lantai. Aduh, orang tuanya pasti pusing sekali. Anak ini nakal sekali, ya.
Nah, pernah juga dia bertengkar dengan kakaknya. Dan Yuun melempar mangkok dengan nasi panas. Dia lempar ke muka kakaknya. Waduh, udah susah makan, nasi dibuang-buang. Dibuat alat berantem. Ya, wah. Saat itu Yuun ini dia takut sekali. Dia takut apa? Dia takut dihukum oleh papanya. Terus dia mau coba loncat masuk ke dalam sumur, tapi di sumur itu ditutup kayu. Dia sendiri tidak kuat buat mengangkatnya. Nah, terus waktu saat dia takut begitu ya, mau tidak mau ya udah dia pasrah ya. Terus papanya menghukum Yuun. Yuun dipukul, dan setelah Yuun dipukul, papanya masuk ke ruang kerjanya. Dan saat itu papanya setelah menghukum Yuun, setelah memukul Yuun, akhirnya papanya dia menangis sedih karena apa? Karena dia merasakan walaupun dia memukul anaknya, tapi hatinya pun dia merasa sakit gitu loh. Padahal dia tidak mau memukul, tapi dia harus memukul. Ya, papanya menangis. Waktu si Yuun lihat, Yuun tidak menangis. Yuun ngintip, wah, papanya lagi nangis, langsung dia masuk ke ruangan kerja papanya. Terus Yuun bertanya, dia melihat papanya, "Papa, kenapa papa menangis?" Dia bilang, "Seharusnya aku yang menangis, bukan papa, kan aku yang dipukul." Terus papanya bilang, ini mengenai tentang pelajaran mengenai kasih Allah, kasih sayang Allah. Ya, walaupun papanya menghukum, dia pun merasakan sedih, dia pun merasakan susah, dia pun merasakan sakit. Nah, waktu Yuun berumur 6 tahun, keluarganya pindah ke kota Hinghua, di mana ayahnya menjadi waktu itu kan waktu di itu Hongcek, papanya menjadi pendeta sebuah gereja. Dan sekarang dia pindah ke kota Hinghua saat Yuun berumur 6 tahun. Dia pindah ke Hinghua, ayahnya menjadi wakil kepala sekolah teologi, ya, wakil kepala sekolah Alkitab Metodis. Nah, di sore hari ketika Yuun pulang dari sekolah nih, ia melihat kedua orang tuanya sedang menangis. Wah, kenapa nih si mama papa nih lagi menangis? Ternyata kakak perempuannya si Yuun baru saja meninggal. Setelah pemakaman, Yuun bertanya kepada papanya, "Papa, kemana anak kecil pergi kalau meninggal?" Terus papanya menjawab, "Ke Tuhan Yesus." Tapi bagi Yuun, pemakaman kakaknya ini rasanya seperti hari penghakiman. Yuun sangat takut akan kematian. Ya, peristiwa yang tidak dapat dilupakan pada tahun 1909. Waktu itu Yuun berumur 8 tahun. Yuun hadir di kebaktian Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari kematian Tuhan Yesus. Hari di mana tentang Tuhan Yesus disalibkan. Ya, waktu itu dalam kebaktian itu pendetanya membawakan firman Tuhan. Bagaimana saat itu di dalam khotbahnya, bagaimana Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan 30 keping perak dan mencium Yesus sebagai tanda pengkhianatannya. Dan bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok 2 kali. Petrus telah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan bagaimana Tuhan Yesus ditangkap di hadapan mahkamah agama. Tidak ada yang menemani hingga pada kematiannya di kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua yang menerima Yesus. Pendetanya menceritakan dengan merasakan bagaimana saat itu kondisi Tuhan Yesus yang ditinggalkan oleh murid-muridnya dan dikhianati oleh murid-muridnya dan disangkal oleh muridnya. Ya, saat mendengar khotbah itu, mendengar khotbah pendetanya,
Saat itu Yuun menangis. Karena apa? Karena dosa-dosa yang telah dia perbuat. Dan dia merasakan bagaimana saat itu kalau dia ada di tengah-tengah dan telah mengkhianati Tuhan dan telah meninggalkan Tuhan Yesus. Yuun saat itu tersadar dan Yuun menangis. Dan Roh Kudus mulai mengubah kehidupannya. Ia sangat mengasihi Tuhan Yesus dan selalu rindu untuk berdoa. Nah, seperti biasanya, pagi-pagi sebelum matahari terbit, papanya, yaitu Pendeta Sung, dia biasa mendaki bukit dekat rumahnya dan berdoa. Dan sejak pertobatan itu pun, Yuun bangun dan dia mengikuti papanya untuk mereka kemudian berdoa bersama. Dia datang kepada Tuhan menjelang pagi hari menjadi satu rahasia bagi ayah dan anak ini. Ya, pada suatu hari setelah perjalanan yang panjang, Papa Yuun jatuh sakit. Pendeta Sung sakit. Dan sakitnya cukup parah. Yuun saat itu dia menangis. Karena apa? Dia takut akan kematian. Dia takut akan kehilangan papanya. Dia nangis. Akhirnya waktu mamanya melihat, mamanya menghampiri Yuun dan berkata dengan lembut, Yuun, jangan menangis saja. Pergi dan berdoalah untuk papa. Segalanya mungkin bagi Tuhan. Yuun merasa takut, dia berlutut, dia berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan menjawab doanya. Ayahnya sembuh dari sakit. Pendeta Sung sembuh dari sakit. Pada waktu Yuun berumur 15 tahun, ia juga menolong, membantu papanya untuk tugas-tugas gereja. Kadang-kadang ia menggantikan papanya untuk berkhotbah. Ia kemudian dijuluki sebagai pendeta kecil. Umur 15 tahun dia sudah bisa berkhotbah dan banyak yang menjuluki dia sebagai pendeta kecil. Yuun rindu untuk masuk ke sekolah angkatan laut. Bukan sekolah teologi, tapi dia rindu untuk sekolah angkatan laut. Untuk itu ia harus mengikuti ujian masuk di Fuzhou. Ya, di Fuzhou. Letaknya 2 hari perjalanan dari rumahnya. Nah, sebelum hari keberangkatannya, Yuun jatuh sakit. Kakinya menjadi bengkak. Nah, tapi Yuun memaksakan diri untuk pergi. Waktu ia tiba di Fuzhou, badannya menjadi sangat lemah sehingga dia gagal dalam ujian. Mungkin dalam ujian tes dia bisa, tapi dalam ujian fisik dia tidak bisa karena kondisinya tidak baik. Dan Yuun pulang ke rumah lagi dan dia bertekad. Dia harus sekolah tinggi, dia harus pintar, dan dia belajar dengan lebih giat lagi. Nah, dia bantu papanya dan dia juga membantu di sekolahnya untuk menjadi editor. Ya, dia menolong mengedit majalah kebangunan rohani papanya. Ya, yang dipimpin oleh papanya. Nah, suatu hari Yuun mengejutkan papanya dengan rencana yang besar. Apalagi yang mengejutkan? Ia ingin belajar ke Amerika. Wah, papanya kaget sekali. Papanya menggeleng-gelengkan kepala. Enggak mungkin. Untuk hidup aja susah. Bagaimana dia harus sekolah ke Amerika? Ya kan? Nah, tapi sepanjang minggu, setiap hari sepanjang minggu Yuun berdoa agar Tuhan membuka jalan baginya agar dia bisa bersekolah. Kemudian suatu saat sepucuk surat tiba menawarkan beasiswa di Ohio di Amerika, di mana di sana beasiswa itu mengatakan bahwa di sana disediakan makanan dan tempat tinggal semua ditanggung. Wah, Yuun pikir ini adalah jalan Tuhan. Dia harus sekolah di Ohio. Nah, terus tapi setelah dia pikir-pikir, siapa yang akan membayarkan tiketnya? Ya kan, untuk dia boleh sampai ke Amerika. Wah.
Yuun mulai gelisah lagi. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan. Dia meminta bantuan Tuhan. Lalu tiba-tiba salah seorang dari murid papanya kan dia wakil kepala sekolah teologi juga, salah satu anak muridnya, dia bilang dia akan membantu membelikan tiket Yuun ke Amerika. Wah, waktu pendeta Asung melihat ternyata Tuhan buka jalan untuk semua anaknya, buka jalan untuk Yuun ya. Dia boleh mendapatkan tiket, dia boleh mendapatkan beasiswa, dan dia melihat bagaimana anaknya begitu benar-benar bersungguh-sungguh di dalam doanya, dan dia mengizinkan untuk Yuun pergi ke Amerika. Setelah itu pada bulan Maret 1920, waktu Yuun berumur 9 tahun, Yuun berangkat ke Amerika. Dia mendaftarkan di Universitas Wesley, Ohio. Ia baru mengetahui bahwa beasiswanya hanya untuk kuliah saja. Makan tidak dapat. Ya, tempat tinggal tidak dapat. Bagaimana? Sedangkan saat itu Yuun hanya membawa uang hanya $6. $6 kalau diuangkan, $6 Amerika diuangkan kurang lebih 100.000. Bagaimana bisa? Ya kan? Wah, saat itu karena tekadnya yang kuat, sudah sampai di Amerika. Dia bekerja keras sambil sekolah. Dia sambil kuliah. Dan dia bekerja segala pekerjaan apa yang dia bisa kerjakan. Separuh waktu dia kerjakan untuk bersih-bersih toko, untuk menjadi pelayan hotel. Pokoknya apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Dan karena mungkin belajar, bekerja, akhirnya sering kali Yuun jatuh sakit. Ya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Yuun. Tuhan selalu menyertai Yuun. Yuun sangat pandai dan ia dapat berkonsentrasi dengan baik di dalam mempelajari ilmu fisika, matematika, kimia. Ia sangat dihargai oleh para guru dan teman-temannya. Namun, hatinya tidak mendapat damai sejahtera. Hatinya gelisah. Suatu hari, Yuun bermimpi. Ia melihat dirinya pulang kembali ke Hinghwa. Dan ia berdiri di puncak bukit di mana dulu sering dia berdoa bersama-sama papanya di pagi-pagi hari. Ya, ia memandang ke sekeliling dengan sukacita. Tiba-tiba ia mendengar seorang berteriak minta tolong. Suara itu berasal dari sungai yang ada di bawah bukit. Seorang sedang tenggelam. Ia segera berlari turun untuk menolongnya. Tapi arus sungai sangat kuat dan banyak orang yang jatuh ke dalamnya. Ia berdiri di tanah kering, tapi kemudian air itu naik sedikit demi sedikit dan semakin tinggi. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, "Oh Tuhan, tolong aku untuk menyelamatkan mereka yang akan tenggelam." Nah, setelah ia berdoa, ia melihat dirinya sendiri sebagai seorang anak kecil. Dia dalam mimpi itu, dia membayangkan waktu dia bersama bapaknya berdoa dan dia saat itu masih kecil. Ya, dia seorang anak kecil dan ia sadar bahwa ia adalah orang berdosa. Dan saat itu Yuun sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Ya, tubuhnya dirantai besi. Kemudian ia melihat seekor burung Raja Wali terbang ke atas langit. Waktu burung itu terbang ke arahnya, semakin dekat ia lihat bahwa itu bukan burung Raja Wali, tapi sebuah salib dan di atasnya tertulis, "Lihatlah salib ini, larilah dan datanglah mendekat." Nah, pada saat itu juga rantai yang membelenggunya terputus, yang mengikat Yuun terputus. Kemudian ia berlari dan menolong orang-orang yang hampir tenggelam. Tapi ia sendiri akhirnya jatuh ke dalam air. Ombak membawa ia ke tengah lautan. Ia
Ia pikir ia akan tenggelam dan ia berseru kepada Tuhan, "Sambutlah jiwaku Tuhan." Tiba-tiba kakinya dapat berpijak. Ia mendapatkan dirinya berdiri di atas kayu salib itu. Salib itu tertancap di laut dan seperti sebuah magnet dapat menarik semua orang yang akan tenggelam dan mendekat kepadanya. Semua yang dapat menjangkau salib dilepaskan belenggu besinya. Ya, salib di tengah lautan semakin melebar, semakin banyak orang yang diselamatkan sehingga tidak terhitung lagi jumlahnya orang yang diselamatkan. Kemudian Yu'un melihat dirinya berada di Taman Firdaus. Orang-orang semua bernyanyi dan menari, semuanya sangat bahagia dalam mimpi itu. Banyak orang berlari kepadanya dan memegang tangannya. Ia mengenal semua sebagai saudara-saudaranya dan teman-teman dekatnya. Dan saat Yu'un terbangun dari mimpinya, Yu'un percaya bahwa Tuhan mau menunjukkan kepadanya melalui mimpi bahwa ia harus pergi memberitakan Injil. Dan hanya melalui salib Yesus semua orang dapat selamat. Ia tidak dapat melupakan mimpi itu. Dan ia sering menceritakannya kepada orang-orang. Ya, beberapa tahun kemudian, Yu'un meluangkan lebih banyak waktu untuk belajar. Dia lebih banyak belajar karena apa? Karena dia berprestasi, semua orang menghormati dia dan dia lebih giat lagi belajar. Dia ingin lagi lebih dihargai lagi sebagai seorang yang jenius. Ya, akibatnya semakin giat dalam aktivitasnya, di dalam belajarnya, dan dia mulai menjauh dari Tuhan. Yu'un menjadi sombong, tidak sabaran, dan suka berbohong. Pada tahun 1923, Yu'un lulus dari universitas dengan hasil yang memuaskan. Dia diberi penghargaan medali emas dan uang tunai dalam bidang fisika dan kimia. Hanya dalam waktu 5 tahun, Yu'un meraih 3 gelar akademi, sarjana, master, sampai pada gelar doktor. Di usia 23 tahun Yu'un memperoleh gelar doktor. Ia sekarang disebut Dr. Sung. Kan bapaknya punya marga kan Sung. Jadi waktu dia berprestasi pun nama marganya yang dibawa. Ya, waktu itu dia disebut Dr. Sung, doktor ya. Keberhasilannya di akademi ini mengundang banyak tawaran pekerjaan, baik dari perusahaan besar maupun dari pemerintahan. Semua ingin memakai Yu'un, ingin memberikan gaji yang setinggi-tingginya. Mereka berebut untuk mendapatkan Yu'un. Walaupun seperti itu, Yu'un tetap tidak memiliki damai dalam hatinya. Suatu malam, selagi ia duduk menikmati suasana malam hari, ia rindu akan kampung halamannya. Dan Yu'un merasakan Tuhan berkata padanya. Di dalam hatinya, tiba-tiba dia merasakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Keesokan harinya Yu'un menemui seorang pendeta. Dan pendetanya berkata kepadanya, apakah saudara tahu bahwa saudara ini tidak mempunyai tampang ahli ilmu alam? Saudara lebih mirip seorang pendeta. Pendeta itu menawarkan kepada Yu'un untuk masuk ke sekolah Union Theological Seminary, sebuah sekolah tinggi teologi. Yu'un menyetujui dan ia mulai masuk sekolah tersebut. Tetapi hal ini tidak membawanya lebih dekat pada Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan
tanya tidak berarti lagi untuk dia. Suatu hari Yuun menghadiri suatu kebaktian, dan dalam kebaktian itu Yuun mendengar seorang anak perempuan berumur 15 tahun memberi kesaksian. Anak perempuan itu membaca Alkitab dan berbicara tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yuun teringat waktu dia berumur 8 tahun. Yuun hadir di kebaktian Jumat Agung. Yuun merasakan hadirat Tuhan. Dia merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Ia sadar betapa sombongnya ia, dan dia menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Saat itu Tuhan merubah hatinya, Tuhan berbicara dalam hatinya. Sedangkan anak umur 15 tahun ini, seorang gadis ini, dia tidak mempunyai pendidikan tinggi seperti Yuun. Dia hanya seorang gadis remaja biasa saja. Dan dia pun bukan seorang mahasiswa teologi. Tapi Tuhan memakai dia untuk menggerakkan hati Yuun. Dan menyadarkan Yuun akan keberadaannya saat ini. Sejak saat itu Yuun mengubah namanya menjadi John Sung. Yang dia merubah namanya menjadi John. Sedangkan Sung adalah marganya ya. Dia menjadi John, yang diambil dari John the Baptist atau Yohanes Pembaptis. Seperti John the Baptist, ia juga rindu untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kemudian Tuhan mengizinkan Yuun masuk ke dalam sekolah Alkitab yang belum pernah dipikirkannya. Ya, dia masuk sekolah Alkitab. Tekanan yang terlalu berat selama ia belajar di Amerika menyebabkan John Sung jatuh sakit. Sekarang namanya sudah menjadi John Sung. Karena dia ingin menjadi seperti Yohanes Pembaptis ya. Ya, langsung John Sung ini dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Gila. Saat dia berprestasi, dia punya uang banyak, dia dihormati orang banyak. Saat dia ingin melayani Tuhan, orang menganggap dia gila. Dan dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ya, baginya memang gelar doktor ini hal yang merupakan penghinaan besar baginya ya. Tapi dalam keadaan seperti itulah Tuhan memanggil John Sung, dan John Sung merasakan dalam saat seperti itu dia mulai begitu dekat dengan Tuhan. Dan dalam hatinya Tuhan berkata kepada John Sung, jika engkau mampu menanggung cobaan ini selama 193 hari, engkau akan belajar bagaimana menanggung salib dan berjalan dalam ketaatan. John Sung mendapat kamar sendiri di dalam rumah sakit jiwa itu. Di situ ia dapat beristirahat berbulan-bulan tanpa memikirkan biaya makan, minum, ataupun yang lainnya. Pokoknya dia benar-benar konsentrasi tentang dan belajar tentang firman Tuhan. Ia membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, sampai 40 kali dia baca. Sepertinya yang telah dijanjikan Tuhan, memasuki di hari 193, akhirnya ia dipulangkan oleh rumah sakit. Rumah sakit jiwa menjadi sekolah Alkitab bagi John Sung selama 193 hari, berarti kurang lebih 6 bulan setengah John Sung di rumah sakit jiwa. Sekarang ia sudah siap, dia akan kembali ke China, dia akan pulang kampung dan mulai melayani Tuhan. Itu tujuan utamanya. Dia ingin mengabarkan Injil Tuhan di kampungnya. Pada bulan Oktober tahun 1927, waktu itu John Sung berumur 26 tahun. Ia kembali ke Shanghai setelah pergi selama 7,5 tahun. Ya, pada waktu kapal mendekati Shanghai, John Sung teringat akan mimpinya.
waktu ia menyelamatkan banyak orang yang hampir tenggelam, ia menyadari bahwa kalau sampai dia bawa pulang medali emasnya dan ijazahnya dan semua piagam-piagamnya ini, mungkin dia akan berubah pikiran lagi. Kalau ada yang menawarkan dia untuk gaji lebih gede lagi, kerja lebih enak lagi, akhirnya waktu akan tiba di Shanghai, dia buang semua ijazah, medali emas, dan penghargaannya yang dia peroleh. Dan dia berpikir bahwa dia harus benar-benar sudah bulat tekadnya untuk melayani Tuhan. Jadi semuanya ini dia buang karena dia merasa bahwa ini tidak lagi berharga baginya. Yang dia ingin adalah buka jalan bagi Tuhan, dan dia ingin menjadi sebagai Yohanes Pembaptis, ya. Dan tapi sebelum kapal memasuki pelabuhan Shanghai, Johnsung membuang semua ijazahnya dan hanya satu yang dia tinggalkan. Dia meninggalkan satu ijazah doktornya yang dia simpan. Untuk apa? Dia ingin menunjukkan kepada bapaknya, ini loh hasil aku di Amerika. Jadi dia ingin menunjukkan untuk memberikan satu kebanggaan buat papanya. Dan semuanya sudah ditenggelamkan di laut. Nah, sekarang iblis tidak dapat lagi menggodanya untuk memperoleh jabatan tinggi karena semuanya sudah habis. Tinggal satu yang tersisa, hanya untuk kebanggaan bagi bapaknya saja. Ya. Johnsung meneruskan perjalanannya ke Hinghua dengan memakai pakaian biasa. Betapa bahagianya ia disambut oleh keluarganya. Wah, kalau pulang dari luar negeri, terus semua ada rasa satu kerinduan. Oh, ibunya merayakan kedatangannya. Kemudian ayahnya berkata, semoga anak ini dapat mendapat posisi yang baik di negaranya, agar ia dapat menolong pendidikan adik-adiknya. Wah, papanya udah merindukan untuk Johnsung boleh menanggung beban untuk adik-adiknya. Tapi saat Johnsung berkata kepada papanya bahwa, Papa, saya sudah menyerahkan hidup saya untuk memberitakan Injil. Bagaimana rasa papanya? Papanya menangis, semua menangis. Karena apa? Dia merasakan dia akan ada perubahan hidup. Tapi Johnsung telah membuang semuanya dan dia akan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Tapi karena papanya, jadi kekecewaan itu pun bisa diabaikan. Ya. Setelah mereka melihat bahwa ia sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan, mereka akhirnya mendukung keputusannya untuk Johnsung menjadi pekabar Injil. Johnsung memulai pelayanannya di kampung halamannya. Banyak orang yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Setiap hari ia memberitakan Injil Tuhan. Di tahun 1930, Johnsung pergi mengelilingi daratan China sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ia mengalami banyak kesulitan, tapi Tuhan selalu menyertainya dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Di tahun 1931 dan 1932, ia mengitari seluruh wilayah China Selatan. Kemampuannya kemanapun ia pergi, ia mengadakan kebangunan rohani. Dan Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit melalui Johnsung. Johnsung dapat menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya. Orang-orang yang sakit dia sembuhkan karena Tuhan memberikan kuasa bagi Johnsung. Di tahun 1932-1933 Johnsung pergi ke China Utara. Waktu itu ia mengajarkan Injil di China Utara. Teman sekerjanya juga melayani di Beijing. Di antara temannya ada Dr. Andrew G. Ya. Pada saat itu terjadi kebangunan rohani di beberapa tempat. Dan Johnsung menjadi sangat terkenal di antara orang-orang Kristen di seluruh China.
Ayah Jonsung meninggal di tahun 1934. Pada waktu itu Jonsung berada jauh dari rumah dan tidak tahu akan kematian ayahnya. Tapi dalam sebuah mimpi Tuhan kasih penglihatan. Ia melihat ayahnya berdiri di sampingnya dan berkata, "Anakku, aku pulang ke surga. Tapi masih ada waktu 7 tahun lagi untukmu bekerja keras bagi Tuhan." Saat itu Jonsung berumur 33 tahun. Di tahun 1935, Jonsung melayani di Filipina dan kemudian ke Singapura. Tahun berikutnya ia pergi ke Taiwan dan Sarawak, Thailand dan Vietnam. Pada waktu itu kesehatannya mulai lemah karena sakit paru-paru yang dia derita. Punggung dan paru-parunya sangat sakit sekali. Meskipun demikian, dia tidak mengasihani dirinya sendiri. Ia tidak membiarkan penyakit itu menghalangi dia melayani Tuhan. 5 tahun setelah kematian ayahnya, ia tiba-tiba terkenang akan visi yang ia dapatkan waktu itu. Jika itu benar, maka ia hanya punya waktu 2 tahun lagi untuk bekerja di ladang Tuhan. Masih ada satu negeri lagi, negara yang besar yang belum ia kunjungi, yaitu Indonesia. Ya, kemudian Jonsung ini berangkat ke Singapura menuju Pulau Jawa dan tiba di Surabaya pada bulan Januari 1939. Nah, ini adalah kunjungannya yang pertama kali ke Indonesia. Ia mengadakan kebaktian 21 kali hanya dalam 1 minggu. Berarti orang-orang Surabaya ini bertemu sehari 3 kali mengikuti kebaktian yang Jonsung adakan. Apakah pada waktu itu mereka menutup usahanya sementara untuk pergi mempelajari Alkitab untuk mendengarkan Jonsung berkhotbah? Ajaib sekali. Banyak orang-orang datang memenuhi gereja itu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, banyak di antara mereka disembuhkan dan banyak juga yang pergi memberitakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Jonsung dipakai Tuhan dengan luar biasa di beberapa kota yang lain selain di Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, dan di Jawa Barat. Ya, banyak orang yang diselamatkan. Sebagai hasil pelayanannya, banyak kelompok pekabar Injil dibentuk khususnya di Pulau Jawa. Dr. Jonsung ini juga pernah mengadakan kebaktian kebangunan rohani di GKI Perniagaan. Dan dari hasil KKR itu, dari GKI Perniagaan ini, hingga jemaat-jemaat dari GKI Perniagaan, semua jemaatnya bersedia untuk mengabarkan Injil Tuhan hingga terbentuklah gereja-gereja bahasa Mandarin. Salah satunya Gereja Pinangsia, gereja yang kita sebut Gereja Gloria, yang termasuk dalam klasis kita. Dan GKI Bungur, gereja kita. Ini dari hasil KKR Jonsung di GKI Perniagaan. Ya. Jonsung mengabarkan Injil ke seluruh Asia, sedangkan tim berkabar Injil Jonsung di Tiongkok, Dr. Andrew G, dia tidak balik lagi ke Tiongkok. Dia menetap di Indonesia dan mendirikan sekolah teologi, yaitu Seminari Alkitab Asia Tenggara yang disebut Saat Malang. Ada di Jawa Timur. Dan hamba-hamba Tuhan kita pun, hamba-hamba Tuhan GKI Bungur pun banyak lulusan dari sekolah teologi Saat. Ya, bukan itu aja, bukan hamba Tuhan GKI Bungur saja. Dr. Stephen Tong pun, pendeta Stephen Tong pun lulusan dari Saat. Dan pendeta kita, pendeta Andreas Simeon pun lulusan Saat. Dia pun pernah menjadi dosen Saat di tahun 1985 kurang lebih.
sampai 1990-an. Ya, pada tanggal 16 Juli, Johnson menerima kabar dari Shanghai bahwa anak laki-laki satu-satunya, Yosua, meninggal pulang ke rumah Bapa di surga. Hal ini membuat ia sangat sedih sekali. Tetapi ia tidak marah kepada Tuhan, karena ia tahu anaknya berada dalam tangan Tuhan. Sekali lagi, di bulan Agustus, pada tahun itu juga, Johnson kembali lagi ke Surabaya seperti yang telah ia janjikan. Ia sangat ingin mengajar kelompok perkabar Injil, tapi kesehatannya semakin mundur dan ia menjadi sangat lemah. Bulan demi bulan, sakitnya menggerogoti tubuhnya. Pada akhirnya, ia sudah tidak mampu berdiri lagi. Ia memberitakan Injil sembari duduk karena penyakit tuberkulosis usus yang dideritanya. Penyakit ini menyerang Johnson terus-menerus dengan rasa sakit yang luar biasa. Kadang Johnson harus berlutut untuk meredakan rasa nyerinya. Walaupun demikian, rasa sakit itu tidak pernah menghentikan Johnson untuk berkhotbah. Dan akhirnya, Johnson harus pulang ke rumah Bapa. Menjelang akhir hidupnya, Johnson tinggal di rumah bersama istri dan keempat anak perempuannya. Ia terus mengajarkan firman Tuhan kepada keluarganya. 7 tahun yang disebut dalam mimpinya menjadi kenyataan. Tapi ia tidak sedih. Karena ia sudah memberitakan Injil di segala kesempatan. Dia memberitakan Injil Tuhan. Di tahun 1944. Waktu ia berumur 43 tahun, penyakitnya semakin memburuk dan ia dibawa ke rumah sakit di Beijing. Pada pagi hari, tanggal 16 Agustus 1944, Johnson merasa sangat lemah dan berkata kepada istrinya bahwa ia sudah siap bertemu Tuhan. Ada kedamaian dan sukacita yang dia rasakan dari Tuhan. Perkataan terakhir kepada istrinya adalah, "Jangan takut, Tuhan Yesus berdiri di pintu. Apa yang kamu harus takuti?" Dan pada tanggal 18 Agustus, pukul 7 pagi, Johnson meninggalkan dunia ini. Dr. Johnson pulang ke rumah Bapa di surga. Kabar baik yang telah ia sampaikan kepada banyak orang dan banyak bangsa membuahkan hasil yang masih dapat dilihat sampai sekarang. Seperti di gereja kita, ini adalah hasil Johnson. Johnson meninggalkan kemuliaan dan kekayaan dunia untuk mendapatkan yang lebih berharga, yakni kemuliaan Tuhan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menderita sakit, Johnson, sang obor ala Asia, dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada tanggal 18 Agustus 1944 pada jam 7 pagi di usia 43 tahun. Di kalangan akademi, Dr. Johnson dikenal sebagai kimiawan yang jenius, calon pemenang hadiah Nobel untuk ilmu kimia. Namun di hati banyak orang, Dr. Johnson dikenang sebagai pembawa berita Injil, khususnya di Asia, pembawa obor kehidupan, api Injil bagi Asia juga di Indonesia. Sang obor Asia telah tiada. Namun, tongkat estafet untuk meneruskan obor itu tetap selalu ada. Siapakah penerimanya pada saat ini? Semua lipat tangan. Siapakah yang akan memegang obor seorang Dr. Johnson untuk menjadi pekabar Injil Tuhan? Sementara langsung memutarkan lagu ini, berbicaralah kepada Tuhan. Oh, Tuhan adalah semesta. Tuhan mendengar jeritan kita.
dalam kehidupan kita di dunia yang gelap. Tuhan telah menyelamatkan kita. Tuhan yang menciptakan terang. Tuhan bertanya, siapakah yang akan aku utus? Yang membawakan Injil Tuhan. Beranikah kita berkata, ini aku Tuhan. Utus aku Tuhan. Aku mendengar. Tuhan memanggilku. Utus aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Aku prihatin akan umat Tuhan. Tuhan menanggung rasa dosa-dosa kita, menanggung sakit kita. Tuhan menangis karena kita. Apakah kita nggak mau mendengarnya? Tuhan akan merubah hati kita untuk kita boleh mempunyai kasih sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita. Beranikah kita sekali lagi berkata kepada Tuhan dengan jelas dan berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Aku mendengar dengan jelas Tuhan memanggilku. Utuslah aku Tuhan. Ajarlah aku untuk mengabarkan Injil Tuhan. Karena aku mengasihi akan umat Tuhan. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada hari ini Tuhan kami boleh mengenal seorang Dr. Johnson yang Tuhan pakai dengan hebat. Dan Tuhan ciptakan dia begitu hebat. Dan dia rela meninggalkan kemuliaan untuk melayani Tuhan dan mendapatkan kemuliaan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pada hari ini Tuhan, kami anak-anak Tuhan yang tidak mempunyai apa-apa seperti seorang Dr. Johnson, Tuhan boleh pakai kami. Terima kasih Bapa. Biarlah semuanya ini Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pakailah kami Tuhan, sedari kami kecil, kami percaya. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami pun tidak akan bisa lari kemanapun. Dan kami tetap akan menjadi saksi Tuhan karena kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami adalah orang-orang pilihan yang Tuhan pakai dan Tuhan memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah bukan hanya pada hari ini Tuhan, hati kami boleh berbicara kepada Tuhan. Dan bukan hanya untuk saat ini Tuhan, kami boleh mengenal seorang Dr. Johnson yang Tuhan pakai begitu hebat. Tapi kami percaya, sampai kapanpun kami boleh menjadi obor Tuhan dimanapun kami berada. Sebagaimana Tuhan telah memakai Dr. Johnson untuk menjadi obor di Asia.
kami serahkan dalam kehidupan kami selanjutnya hanya dalam nama anak-Mu yang kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan keraskan hati. Gumulkan dalam doa. Setiap anak Tuhan harus mengabarkan Injil Tuhan. Tinggal bagaimana anak-anak. Tuhan akan menyertai dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan oleh Lao Tzu Chien Mei. Nah, adik-adik, yuk kita mau siapin persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan ya. Persembahan boleh adik-adik kumpulkan di celengan. Nanti minta tolong mama papanya untuk mentransfer atau juga membawakannya ke gereja ya. Adik-adik bisa lihat nomor rekeningnya yang ada di layar kaca adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Memberi Menurut. Adik-adik, mari semua kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, ini ada sebagian dari apa yang kami punya melalui orang tua kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi misi perkabaran Injil, untuk membantu misi perkabaran Injil. Kiranya semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik boleh duduk. Nah, adik-adik tadi kan sudah mendengarkan ya firman Tuhan yang dibawakan oleh Lao Tzu Chien Mei tentang misionaris yang dari luar negeri, dari jauh-jauh, tapi dia mau pergi ke tempat yang jauh juga. Untuk apa sih? Untuk mengabarkan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitahukan orang-orang yang belum tahu siapa sih Tuhan Yesus ya. Nah, untuk itu kita juga mau ya kayak misionaris-misionaris yang ada di cerita kemarin sama hari ini. Yuk adik-adik, kita mau jadi pekerja Kristus. Kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu Pekerja Kristus. Melayani
ibadah kita sekolah minggu hari ini sudah selesai. Yuk kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dari awal ibadah sekolah minggu sampai akhirnya. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang misi-misi pekabaran Injil, dan kami juga mau menjadi orang-orang itu. Kami juga mau memberitakan Injil. Kami mau mengenalkan Engkau kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik. Halo adik-adik semuanya. Selamat pagi. Ketemu lagi sama Lauser Christine. Wah, adik-adik lihat nih. Di belakang Lauser ada gambar apa ya? Ada gambar pohon. Pohonnya ada lampu-lampu. Bagus sekali. Ada pita-pita, ada bola-bola. Wow. Di sini juga ada gambar hadiah-hadiah. Wah. Langsung juga pakai apa nih? Bando Santa Claus, topi Santa Claus. Aduh, langsung juga pakai baju merah-merah. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya? Kita sebentar lagi mau merayakan apa ya? Ayo, ada yang tahu gak adik-adik? Iya betul, 100. Sebentar lagi kita mau merayakan Hari Natal. Hari Natal, betul. Iya betul, Hari Natal. Wah, tiba-tiba Brian sama Al ikutan tampil. Waduh, nah adik-adik, pada kesempatan kali ini sekolah minggu kita mau mengadakan acara Natal. Kita Lauser mengundang adik-adik sekalian semuanya nih untuk berpartisipasi dalam acara Natal kita yang akan diadakan pada bulan Desember nanti. Nah, adik-adik pada mau gak ikutan? Mau ya? Ya. Iya. Caranya udah tahu belum? Belum. Nah, caranya begini. Pasti adik-adik di rumah itu kan pasti ada yang hebat menyanyi, betul kan? Ya, punya suara bagus untuk memuji Tuhan. Ya. Nah, ada juga yang pintar bermain musik. Iya. Ada juga yang pintar menari. Iya. Nah, adik-adik pilih salah satu dari ketiga pilihan tadi, lalu adik-adik rekam di rumah. Minta tolong papa mama rekamin, lalu kirim ke Lauser masing-masing, Lauser kelas masing-masing. Harus bertemakan Natal. Oke? Kalau masih belum ngerti, ayo sama-sama kita saksikan video cuplikan berikut ini. Lauser kasih contekannya, oke? Oke. Halo teman-teman, hari ini saya akan menari untuk berpartisipasi dalam acara Natal kita. Silakan saksikan ya. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, the Holy Bible said, Mary's born.
hari ini saya akan bermain pianika untuk berpartisipasi dalam acara Natal kita. Silakan saksikan. Halo adik-adik, sekarang kita mau menyanyi untuk berpartisipasi dalam acara Natal kita. Kita mau menyanyi lagu Hari Natal Sungguh Senang. 3, 2, 1. Hari Natal sungguh senang. Putar. La 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 la. Mari kita bergembira. La 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 la. Musik indah, nyanyilah merdu, la 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 la, memberitakan kabar Natal, la 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 la. Sekian, terima kasih. Nah adik-adik, kalian sudah menyaksikan kan contoh cuplikan video yang bisa kalian tampilkan dalam acara Natal nanti. Nah, Lause percaya nih, kalian pasti bisa lebih baik dari Lause. Kalian pasti bisa lebih hebat dari Lause. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau kasih hadiah yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik, video kalian Lause tunggu paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 ya. Dicatat 31 Oktober 2021. Jangan lupa dan ikut berpartisipasi. Sekian dari Lause. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.